Sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Teman-teman, sore ini kita berhadapan lagi dengan pohon ini. Ini adalah pohon sancang grouping yang saya buat kurang lebih 1,5 tahun kalau nggak salah ini ya, dari bahan stek. Ya, pohon sancang sangat cepat pertumbuhannya sehingga mempunyai progres yang bagus apabila kita buat menjadi bonsai. Kebetulan dalam konten kali ini saya akan merapikan beberapa tajuk yang memang sudah ada bayangan terbentuk. Di sini kita akan coba untuk mempertegas lagi penampilan tajuk-tajuk dari kelompok pohon ini untuk bisa kita pertegas lagi sesuai dengan bentuk dan fungsi tajuknya. Misalkan mahkota, nanti ini kita akan pertegas bentuknya bagaimana, besarannya seberapa. Kemudian di sini ada percabangan yang besar, kita bentuk seperti apa. Nah itu apa yang akan saya sharingkan pada sore kali ini. Oke teman-teman, saya lanjut terus ini dengan proses pemilihan dulu. Silakan diikuti. Banyak juga ranting-ranting yang mati ini kita buang. Ya, seperti kita ketahui bersama, pohon ini sudah saya buat kontennya sejak awal saya menanam di batu. Ya, jadi setelah proses stek kurang lebih 6 bulan, lalu saya punya inisiatif untuk membuat beberapa stekan sancang ini untuk menjadi grouping. Nanti linknya akan saya share di deskripsi. Kalau nggak salah ada 4 atau 5 sebelum penanganan yang kali ini. Dalam kondisi yang seperti ini, saya sudah bisa membuat bentuk dasar dari tajuk pohon ini ya. Kita mulai dari mahkota ini. Di sini saya melakukan shaping atau pembentukan kelompok tajuk ini satu persatu ya teman-teman. Jadi sancang memang tidak terlalu sulit karena pertumbuhan perpecahan perantingannya sangat cepat ya, dari perpecahan perantingan cabang menuju ranting menuju anak ranting sangat cepat dan banyak, perpecahannya banyak sehingga gampang sekali untuk diperoleh kumpulan tajuk. Nah, ini sudah bisa dilihat kelompoknya khusus untuk mahkota. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa bentuk mahkota tidak harus lancip, tidak harus bulat parabola, tidak beraturan pun boleh. Jadi di sini ada kelompok, di sini ada kelompok, di sini ada kelompok, tidak masalah. Apalagi dalam konsep membuat bonsai tropis ya, bentuk mahkota bisa macam-macam. Ada yang oval, ada yang bulat, ada yang tidak beraturan bentuknya, silahkan. Di sini sangat tergantung dari bahan dan kemudian matahari yang didapat ya. Jadi di iklim tropis kita mendapat matahari yang sangat banyak sehingga memungkinkan untuk sebuah mahkota ini tumbuh dengan bebas karena dia letaknya paling atas, sehingga apa yang biasa saya sebut mahkota adalah kumpulan tajuk yang paling besar
dan paling tinggi letaknya, paling atas maksudnya ya, itu dikarenakan memang secara logika kelompok mahkota ini mendapatkan sinar matahari terlebih dahulu dan tidak ada halangan, jadi bisa tumbuh dengan bebas. Maka untuk konsep-konsep bonsai tropis biasa kita menampilkan mahkotanya besar, lebar ya, karena memang di alamnya seperti itu. Dari situlah kita bisa mengatakan bahwa kita ini membuat bonsai mengikuti kehendak alam. Salah satunya contoh adalah itu. Ya, kalau di alam tropis mengatakan bahwa mataharinya banyak, ya maka pembuatannya semua disesuaikan. Termasuk pertumbuhan yang lebat ya, karena memang banyaknya matahari. Nah, kurang lebih mahkota sudah ada bentuknya sekarang teman-teman ya. Di sini juga kita melakukan koreksi-koreksi pertumbuhan yang tidak diperlukan yang di bagian dalam. Nah, seperti ini kita buang dulu. Nah, setelah mahkota saya bentuk, saya kemudian membentuk tajuk yang berada di bawahnya ya. 2 cabang ini akan saya bentuk. Kenapa kok saya mendahulukan mahkota dulu? Supaya saya tahu bentuknya dia ini seperti apa, ukurannya seperti apa. Apabila kita tahu sudah, celah yang ada kita manfaatkan atau kita baca untuk bisa dibaca sebagai masuknya matahari ke arah bawah. Nah, seperti ini, di sini ada kosong. Nah, ini ada kosong. Saya manfaatkan di sini ada kumpulan tajuk ya. Kumpulan tajuk yang ini juga berada di luar kumpulan tajuk yang di atasnya. Sehingga saya memastikan bahwa kumpulan tajuk di sini dan di sini nanti akan mendapat matahari yang cukup dan baik untuk dia pertumbuhannya bisa cukup besar juga. Karena apa? Karena di sini cabangnya juga keluar dari cabang yang besar pula. Nah, saya itulah keseimbangan yang ada dalam teori membuat bonsai tropis. Keseimbangan yang muncul ini sebenarnya bukan keseimbangan yang kiri 2 kanan 2 seimbang, kiri 3 kanan 2 tambah 1 seimbang, bukan itu. Keseimbangan ini adalah keseimbangan tumbuh, teman-teman. Ya, jadi di sini ada percabangan yang segede ini, saya nanti menampilkan tajuknya seberapa. Kemudian yang di bawahnya ada yang lebih gede lagi, tajuknya ya harusnya lebih besar daripada tajuk yang cabangnya lebih kecil. Semakin besar cabangnya, semakin gede tajuknya. Semakin kecil pula tajuknya. Nah, itulah keseimbangan yang kita munculkan dari pembuatan bonsai tropis. Sekali lagi, inilah salah satu contoh lagi bahwa kita membuat bonsai itu mengikuti kehendak alam, yaitu kehendak pohonnya sendiri. Apabila tajuknya kecil, kita buat besar, ya disitulah nanti terlihat ketimpangan atau ketidakseimbangan pertumbuhannya. Kelompok tajuk pemisahannya jelas. Jadi keluar dari cabang menuju ke kelompok tajuk. Ya, ini masih sekali lagi ini masih kerangka, teman-teman. Jadi yang sebenarnya nanti bentuk tajuknya akan terlihat kurang lebih 3-4 kali penanganan ke depan baru nanti terlihat bentuk tajuk yang sebenarnya, atau ini bentuk mahkota yang sebenarnya. Sekarang masih terlihat dasar ini, dasar. Nah, yang selanjutnya saya akan mengolah atau membentuk tajuk pohon ini, pohon yang kedua. Ini tadi pohon yang pertama, ya. Pohonnya sudah terlihat nih, teman-teman. Karena apa? Mahkota sudah terbentuk. Ya, jadi kesan pohon akan tercipta itu kalau mahkota sudah terbentuk.
cabang belum terbentuk nggak masalah. Bahkan sebuah pohon tanpa cabang pun tidak masalah kan, asal mahkotanya ada. Nah, disitulah kreativitas kita untuk mengesankan atau membuat miniatur pohon tua dengan memunculkan mahkota. Oke, selanjutnya ini ya, pohon yang kedua yang letaknya agak di belakang pohon utama. Ya, ini pohon kedua, saya sebut pohon kedua ini. Nah, ini juga karena dia satu pohon tersendiri, maka sebaiknya dia mempunyai mahkota sendiri pula. Ini akan saya usahakan untuk membuat mahkota sendiri. Sekali lagi, apapun bentuknya tidak masalah, bebas. Karena memang di alam apapun bisa terjadi, asalkan masuk akal. Masuk akal terhadap apa? Terhadap pengaruh-pengaruh alam. Ya, jadi kalau tadi yang mendapat sinar matahari banyak, ya otomatis dia akan mendapat pertumbuhan yang banyak pula. Nah, ini mahkotanya bisa dilihat ya. Mahkotanya masih belum terlihat seperti mahkota utama, tapi saya sudah tahu bahwa nanti di sini ada kumpulan tajuk untuk mahkota kedua. Sebaliknya dengan tadi yang saya bicarakan, peluang untuk mendapatkan matahari muncul setelah bentuk mahkota terbentuk, ya. Di sini kekosongan saya isi dengan pertumbuhan di bawahnya. Nah, yang ini saya perlu hati-hati karena letaknya cukup dalam, sehingga yang atas akan saya peringan. Nah, ini akan saya peringan nanti, supaya sinar matahari bisa masuk ke bawah untuk menyinari bagian yang di sini. Karena mengingat ini adalah bagian yang penting yang harus kita berikan matahari untuk menimbulkan kelompok daun yang cukup besar, yaitu mahkota yang kedua. Nah, upaya ini juga sebenarnya sudah dilakukan dari awal dengan memberikan jarak yang cukup, ya, jarak yang cukup. Jadi kemiringan sudut matahari masuk dari samping masih memungkinkan. Selanjutnya saya akan meneruskan untuk membuat tajuknya tetap pada pohon kedua. Di sini kita lihat ada percabangan yang sangat gede menuju ke belakang. Ya, ini kita rencanakan menjadi sebuah untuk menjaga dimensi agar terlihat dimensinya bagus, ya. Background, sorry. Ini untuk background. Ya, bisa dilihat ini untuk background. Kemudian karena memang tidak ada hambatan untuk cabang ini mendapatkan sinar, maka dia akan kita usahakan nanti mempunyai tajuk atau kelompok tajuk yang cukup besar pula. Nah, di sini ada pohon yang kecil, ya. Pohon kecil ini kasihan sebenarnya, dia letaknya di dalam, tidak sulit untuk mendapatkan sinar nantinya. Tapi akan kita usahakan, ya. Pohon kecil ini dia hanya punya mahkota ini satu, kemudian cabang di bawah. Nah, ini cabang, nggak masalah. Nanti cabang ini kita buat background juga. Nah, kemudian PR-nya adalah membuka bagian atas. Ini adalah mahkota pohon yang ketiga. Saya buka untuk bisa pohon yang di bawahnya atau mahkota pohon yang di bawahnya mendapat sinar. Ya, masih untung kita juga mendapat mempunyai bagian atas ini juga cukup terbuka, ya, sehingga sinar bisa masuk. Tapi kalau dari samping beres sinarnya, oke, nggak ada masalah. Karena ini memang jaraknya tinggi dan sinar bisa masuk ke dalam. Yang dari sini aja yang kita usahakan
agar sedikit terbuka supaya bisa memberikan ruang atau sinar ke bawah. Kita lihat dari depan. Nah, ini yang tadi ada pohon kecil, kemudian di atasnya kita buka. Ya. Nah, itu tadi teman-teman beberapa contoh apa yang saya lakukan terhadap pohon ini. Jadi pada saat kita sudah mulai membentuk tajuk, concern kita yang utama adalah datangnya arah sinar matahari. Kemudian yang kedua adalah karakter pertumbuhan dari jenis pohonnya. Kemudian kenapa saya selalu, Pak Rudi ini kok sulit-sulit ya membuat bonsai aja masih memperhitungkan matahari, bukannya ini karya seni yang dibuat manusia supaya kita bisa bebas membentuk apapun. Ya, memang kita sebagai manusia punya hak, punya kebebasan untuk ngapa-ngapain aja pohon ini. Bebas, mau saya patahin, mau saya tekuk, mau saya kasih pertumbuhan di dalam, bebas saja. Tetapi ketika saya tadi tidak memperhatikan datangnya matahari ke sini, ke bawah, pohon ini akan mati, akan nggak dapat sinar matahari. Atau ketika cabang yang di bawahnya sini, atasnya saya tutup, pohon cabang ini tidak mendapatkan sinar, ya nggak bisa hidup. Kemauan saya bisa hidup, tetapi alam mengatakan tidak bisa karena mataharinya tertutup. Nah, seperti itulah adalah cara atau pola pikir kita di dalam membuat bonsai dengan cara meniru alam atau mengikuti idealisme yang diciptakan oleh alam. Oke teman-teman, ini saya lanjut dulu dengan proses pemilihan yang seperti tadi saya contohkan untuk kesemuanya. Nanti setelah itu kita akan kembali dengan hasil yang mungkin bisa saya jelaskan sekali lagi. Dari awal saya membuat komposisi pohon ini, saya sudah menentukan arah tumbuh akan saya buat untuk dominan ke arah sebelah kanan. Ya, jadi dengan komposisi seperti ini, saya mempertimbangkan kemudian pertumbuhan cabang yang ada di sebelah kanan akan saya ekspos untuk mempertegas arah tumbuh dari yang telah dari awal saya tentukan. Nah untuk itu pertumbuhan-pertumbuhan yang akan dominan ke sebelah kiri bisa saya sedikit kurangi, ya, agar memang pohon ini nantinya akan mempunyai kesan dia tumbuh arah tumbuhnya dominan ke sebelah kanan. Seperti contoh di bagian yang ini teman-teman ya, di sini ada pohon cukup besar pohonnya tetapi pendek dia. Karena letaknya di depan supaya bisa untuk memberikan kesan dimensi yang bagus, kedalaman. Kemudian pohon yang kecil saya susun di belakangnya. Nah pohon ini kebetulan dia juga punya, untuk khusus pohon ini ya, dia punya arah tumbuh ke arah yang sebaliknya, yaitu sebelah kiri. Ya, maka di sini upaya saya adalah tetap membuat arah tumbuh pohon ini ke sebelah kiri, tetapi kekuatannya saya kurangi. Bagaimana cara menguranginya? Yaitu dengan mengurangi apa ini istilahnya ya, arah tumbuh yang lancip ke sebelah kiri saya buat agak tumpul sehingga dia tidak terlalu kuat, terkesan kuat arah tumbuhnya ke sebelah kiri. Meskipun sebenarnya dia mempunyai arah tumbuh sebelah kiri. Nah ini sudah jadi mahkota dari pohon ini ya, itu ke arah sebelah sini, tidak masalah.
tidak masalah karena di sini menggambarkan kebebasan tumbuh pada sebuah iklim tropis, yaitu dengan karena matahari ada di mana-mana. Ya, meskipun dia mempunyai arah tumbuh sebelah kiri, tetapi tidak kita teruskan dengan misalkan di sini saya bangun ekor-ekor lagi gitu. Nah, ini tidak. Kita buat di sini kesannya tumpul atau berhenti ya, sesuai dengan kondisi tebing yang ada. Kondisi tebing yang ada di sini sudah curam. Ya, di sini landai. Ya, bahkan ada halaman. Nah, ini gambaran dari kesuburan tebing ini atau tempat ini. Ya, di sini saya gambarkan sebagai tebing yang curam ya. Meskipun dia punya arah tumbuh ke sini, tetapi tetap kita usahakan untuk tidak bisa dominan. Dominannya tetap ke arah sebelah kanan. Nah, seperti pohon berikutnya ini juga saya pertahankan untuk tidak mempunyai dominasi tumbuh yang ke arah berseberangan dengan arah tumbuh yang sudah ditentukan, yaitu ke sebelah kanan. Ya, jadi ini juga ada satu pohon lagi, mahkotanya kebetulan mengarah ke searah dengan pertumbuhan yang arah tumbuh yang sudah kita tentukan, tetapi dia mempunyai cabang yang dominan di arah sebelah kiri. Maka tadi banyak sekali di sini yang saya kurangin supaya tidak menimbulkan kesan tarik-menarik pertumbuhannya. Ya. Nah, dengan demikian tetap kita mempunyai balance keseimbangan yang baik dengan irama yang baik pula, karena memang arah tumbuhnya sudah ditentukan. Dan ini cabang yang terakhir teman-teman, saya coba untuk membuat bentuk. Nah, sederhana saja. Nanti mungkin dengan hasil yang demikian masih belum bisa terlihat ya, karena ke depan ini nanti akan kita buat banyak sekali pecahan-pecahan dari sini, kecil-kecil pecahan-pecahan, supaya itu kesan natural dari pohon ini muncul oleh karena adanya perpecahan-perpecahan yang nantinya akan membentuk gumpalan-gumpalan seperti gumpalan awan ya. Jadi kesan pohon akan lebih nampak. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita bisa jelas melihat bahwa pohon ini memang sebuah pemandangan pohon yang hidup di tebing ya. Sebuah pemandangan sekelompok pohon yang hidup di tebing ya. Dengan pemimpinnya sudah jelas, kemudian pengikut-pengikutnya ini juga kita komposisikan sesuai dengan apa yang kita mau ya. Jadi pohonnya akan mengecil ke sebelah kanan karena memang arah tumbuhnya akan kita arahkan ke banyak sebelah kanan. Di sini pertumbuhan yang agak besar ya, terlihat besar mendekat, artinya kemudian yang kecil artinya menjauh kan gitu. Itu teori perspektif yang harus kita tampilkan atau harus kita harus kita implementasikan dalam membuat karya bonsai grouping. Teman-teman, pohon ini dulu sudah pernah saya mention bahwa saya kepingin menambah beberapa pohon lagi. Ya, tidak terbatas, saya mau menambah 3 lagi, 5 lagi, 10 lagi, bebas. Karena di dalam pertumbuhannya ke depan kita tidak tahu apakah kita mendapat pertumbuhan yang seperti ini. Ya, ini ada satu kecil pertumbuhan di depan, nanti akan kita pakai. Ini berasal dari pohon ini sendiri ya. Nanti akan kita pakai untuk mengisi di depan, kecil sekali di depan sini, supaya kesan kosongnya di sini ada yang menutup, ada yang mengisi. Ya, di sini juga
saya kemarin barusan saya potong karena terlalu panjang ini. Ada pertumbuhan lagi yang saya pikir cukup bagus juga apabila saya gunakan. Ya, jadi ini nanti akan saya tekuk ke depan begini ya, sehingga kita bisa melihat adanya pertambahan satu pohon lagi di sebelah sini. Ya. Kemudian ada lagi di belakang. Nah, ini akan bagus sekali teman-teman ya, sebagai background nanti yang mengisi kekosongan di sebelah sini. Ya. Semakin nanti dimensinya akan semakin terlihat bagus, perspektifnya akan semakin terlihat bagus. Di sini harus kecil, harus lebih kecil daripada pohon-pohon yang di depannya. Kurus, kecil, dan tidak tinggi. Kalau bisa malah agak menjuntai ke sebelah kanan, sehingga memang akan mempertegas arah tumbuhnya. Sedangkan yang di sini saya tidak mungkin membuat dengan arah tumbuh kemari, minimal lurus ya, minimal lurus ya. Nanti mahkotanya akan kita arahkan ke sebelah sana sedikit gitu. Jadi ini minimal lurus. Ini akan saya buang. Ya, karena udah terlalu besar untuk dikawat, jadi saya pakai teknik ditarik aja. Ini akan sama saja teman-teman, akan nurut juga nantinya. Ya, jadi lumayan saya dapat tambahan satu. Sementara mungkin posisinya tidak pada sebenarnya ya, masih agak terlalu ke sana. Karena nanti kalau saya lepas pasti sekian persen balik dia. Tapi sebenarnya saya hanya ingin membuat pohon ini pendek saja di sekitar sini. Mahkotanya juga di sini saja, di bawah dari kedua pohon ini, kecil saja. Oke teman-teman, saya pikir cukup dulu konten kita kali ini. Senang sekali saya bisa tetap meneruskan proses pembuatan dari pohon ini, karena ini memang pohon yang dibuat dari bahan yang sangat sederhana. Di sini pesan saya adalah untuk memberikan semangat kepada teman-teman dalam berkarya. Kita tidak pandang bahan itu bagus atau jelek. Ya, bahan bagus atau jelek itu tanggung jawab kita semua. Sebagai seniman atau pencipta karya, kita harus bisa membuat dalam kondisi bahan apapun untuk menjadi bagus. Karena memang presentasi dari sebuah karya seni adalah mempresentasikan keindahan. Tujuan kita adalah itu, jadi pencapaian keindahan. Tidak peduli dari bahan yang sesederhana apapun, kalau memang kita punya kreativitas bagus, akan menghasilkan karya juga yang bagus. Ya, terima kasih telah menyimak. Nanti linknya akan saya share di deskripsi, mulai dari yang pembuatan pertama sampai yang terakhir, artinya yang paling baru. Ini mungkin yang kelima atau keenam. Terima kasih sekali lagi telah menyimak. Semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat. Mari kita berkarya. Karya bonsai Indonesia, bonsai tropis. Konsepnya Pokop. Salam Pokop. Oh ya teman-teman, mungkin ada yang bertanya-tanya, pohon ini dari tadi di situ untuk apa saya pasang di situ? Ya terus terang untuk pajangan saja teman-teman, supaya bisa menginspirasi. Ini pohon sancang sudah cukup tua, kondisinya sudah cukup mateng, sudah mature. Ya, saya sebenarnya akan pruning pohon ini. Mungkin akan saya buat di konten yang berikutnya.